Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Bekerjalah tengah-tengah kami, Roh Kudus. Biarlah hati kami kembali lagi limpah dengan harapan, limpah dengan kemurahan, limpah dengan ucapan syukur. Kami tahu hari yang baru mungkin ada tantangan yang baru. Hari yang baru boleh ada persoalan yang baru. Hari yang baru ada rintangan yang baru. Tapi kami juga percaya bahwa hari yang baru ada harapan yang baru. Hari yang baru ada mujizat yang baru. Hari yang baru ada pertolongan Tuhan yang baru dalam hidup kami. Sebab firman-Mu berkata, rahmat-Mu selalu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih, kami mengucap syukur bahwa kami ke dalam seluruh kebenaran. Biarlah kami merenungkan dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang ada sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom semua. Thank you. Hari ini saya mencoba untuk menuntaskan Matius pasal 8 dan Matius pasal 9, di mana saya berkata ada 10 mujizat yang dilakukan Yesus setelah Tuhan Yesus melakukan yang namanya khotbah di bukit. Dan Matius 8 dan Matius 9, dari 10 mujizat, kita bisa membagi 10 mujizat itu menjadi 3 bagian. 3 mujizat yang pertama itu bagian yang pertama. 3 mujizat yang kedua itu bagian yang kedua, dan 4 mujizat yang terakhir itu adalah bagian yang ketiga. Jadi ada 3 bagian, yang pertama ada 3 mujizat, yang kedua ada 3 mujizat, dan yang terakhir ada 4 mujizat. 3 mujizat pertama bicara tentang Jesus for all, Yesus untuk semua, Yesus yang inklusif, bukan Yesus yang eksklusif, Yesus untuk semua. Sebab dari 3 mujizat pertama, nomor 1, dia menyembuhkan orang kusta. Siapa orang kusta? Orang yang terbuang, orang yang dulunya menjadi bagian dari sebuah masyarakat, sekarang tidak lagi dianggap dari bagian sebuah masyarakat. Mereka yang terbuang. Yang kedua, Yesus menyembuhkan hamba dari perwira Kapernaum. Dan hamba dari perwira Kapernaum bicara tentang Yesus untuk orang asing. Sebab perwira Kapernaum adalah bukan orang Yahudi, ada untuk orang asing. Jadi orang-orang yang tidak termasuk ke dalam bangsa pilihan hari itu. Yang ketiga, Yesus untuk orang kecil, sebab dia menyembuhkan ibu mertua Petrus, dia menyembuhkan orang-orang yang tidak bernama, orang-orang yang tidak terpandang. Yesus untuk semua. Yesus untuk yang terbuang, Yesus untuk yang asing, dan yang terakhir Yesus untuk yang kecil. Jadi Yesus bukan untuk orang kaya saja, Yesus bukan untuk orang berpangkat, dia tidak pernah melihat status sosial Anda, dia ada untuk semua orang. Yang kedua, bagian kedua, 3 mujizat yang kedua bicara tentang Yesus above all, Yesus yang ada di atas segala sesuatu. Di sana kita belajar bahwa Tuhan Yesus meredakan badai, berarti dia melampaui kuasa alam semesta. Yang kedua, Yesus mengusir setan dari orang Gerasa, berarti Yesus ada di atas kuasa kegelapan. Dan yang ketiga, dia menyembuhkan seseorang sambil berkata, orang lumpuh, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Bahwa Yesus berarti punya kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi dia berkuasa lebih daripada badai, alam semesta, lebih daripada setan, sakit penyakit, persoalan, masalah, dan lebih daripada dosa. Jadi Yesus berkuasa. Mujizat yang ketiga, bagian ketiga adalah menurut saya Yesus yang diberitakan kepada semua orang. Yesus yang diberitakan pada semua orang. Nah, mari kita lihat Matius pasal 9, Matius pasal 9. Matius pasal 9 ada 3 mujizat yang dia lakukan. Ada 4 mujizat yang dia lakukan. Yang terakhir dia menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun dan anak perempuan Yairus. 2 mujizat ini adalah mujizat yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang menarik ayat 26, Matius pasal 9 ayat yang ke-26, selesai dia menyembuhkan anak perempuan Yairus dan perempuan pendarahan 12 tahun, ditutup dengan kalimat ini, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Berarti Yesus, berita tentang Yesus disebarkan kepada semua orang. Mari lihat ayat 27. Ayat 27 memasuki mujizat yang kedua dari siklus yang ketiga. Dia berkata, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya.
Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, janganlah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Ayat 31. Ayat 31 sekali lagi. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Jadi ketika anak perempuan Yairus disembuhkan, berita tentang Yesus tersebar. Ketika dia menyembuhkan orang buta, kembali lagi berita tentang Yesus disebarkan. Lihat mujizat yang terakhir dari siklus ketiga, ayat 32 mulai. Dia berkata, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat oleh orang Israel. Jadi sekali lagi, setiap kali dia menyelesaikan siklus ketiga dari Matius 9, dia menyembuhkan anak perempuan Yairus, perempuan pendarahan 12 tahun, tersebar berita tentang Yesus. Dia menyembuhkan orang buta, mereka memasyurkan dia. Ketika dia menyembuhkan orang bisu yang kerasukan setan, kembali lagi Alkitab berkata, orang banyak penuh dengan kekaguman berkata bahwa yang demikian belum pernah dilihat oleh orang Israel. Jadi selalu setiap kali Yesus berbuat mujizat, selalu ada kabar dan berita tentang Yesus. Tetapi kita tahu bahwa semakin tinggi pohon, semakin keras angin. Dan inilah yang terjadi. Oleh sebab itu ayat 34 menjadi penutup dari 10 mujizat. 3 mujizat yang terakhir, siklus ketiga dari mujizat yang dia buat adalah ketika Yesus makin tersebar, maka ayat 34 berkata, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan dia mengusir setan. Semakin tinggi pohon, semakin keras angin. Semakin terkenal Yesus, semakin besar tantangan. Semakin terkenal Samuel, Glady, Agni, Nita, VW, Jason memang sudah terkenal. Anginnya sudah bukan angin sepoi-sepoi, anginnya angin badai. Semakin tinggi seseorang, maka angin yang dia hadapi semakin besar. Dan justru inilah penutup. Sebab pada Matius pasal 10 dia akan mengutus murid-muridnya ke tengah-tengah orang yang penuh dengan kontroversi seperti ini. Ketika Anda dan saya diutus, Anda dan saya harus ingat, ada orang-orang yang akan mengikuti kita, ada orang-orang yang akan memuji kita, ada orang-orang yang akan setuju dengan apa yang Anda dan saya perbuat, tetapi ada orang-orang yang justru akan mengkritik segala sesuatu yang Anda dan saya lakukan. Yesus tidak pernah mencoba menyenangkan semua orang. Oleh sebab itu jangan pernah mencoba untuk menyenangkan semua orang, sebab Yesus pun tidak bisa melakukan itu. Kalau Anda mencoba melakukan itu, percayalah Anda mencoba melebihi Yesus. Sebab Yesus tidak pernah mencoba untuk menyenangkan semua orang. Ada tantangan yang selalu datang, ada persoalan yang akan selalu datang. Dan justru kita ada di ladang misi. Saya lakukan yang benar, saya buat sesuatu yang luar biasa, saya melayani Tuhan. Kenapa ada orang yang terus menyerang saya? Jawabannya sederhana. Sebab dimanapun Anda berada, ada yang akan setuju dengan Anda, ada yang akan tidak setuju dengan Anda. Persoalannya Matius pasal 9, lihat Matius pasal 9 ayat yang ketiga. Lihat Matius pasal 9, Matius dengan sengaja mengatur demikian rupa. Lihat ayat 3, dia berkata, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Tadinya ada orang yang hanya bicara di dalam hati tentang Yesus. Dia menghujat Allah. Jadi mereka tidak pernah terang-terangan untuk mengatakan dengan perkataan mereka. Tetapi tadi ayat 34 kita baca pada ayat 34. Alkitab berkata mereka bukan lagi berkata dalam hatinya. Tapi Alkitab berkata ayat 34, orang Farisi berkata. Jadi apa yang ada dalam hati sekarang keluar lewat perkataan. Tadinya ketidaksetujuan hanya ada dalam hati. Tetapi sekarang tiba-tiba mereka mulai menyatakan lewat perkataan mereka, dengan kuasa penghulu setan dia mengusir setan. Jadi Anda lihat apa yang ada dalam hati selalu akan keluar lewat perkataan seseorang.
Apa yang ada dalam hati akan selalu keluar lewat tindakan seseorang. Tadinya hanya dalam hati, tetapi percayalah, apa yang ada dalam hati satu kali akan menjadi kenyataan. Masih ingat Tuhan Yesus ketika dia berkata, Matius pasal 5, Matius pasal 6, dia berkata, kalau firman berkata, kalau Taurat berkata, kamu berzina, baru disebut berzina. Kamu berbuat zina, baru kamu disebut berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya apabila seorang pria memandang seorang wanita, saya pakai versi saya, menelanjangi perempuan itu dengan mata dan pikirannya, maka sesungguhnya dia sudah berzina. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa dosa tidak dimulai dari perbuatan, dosa selalu dimulai dari pikiran. Sekali lagi, dosa tidak pernah dimulai dari perbuatan, dosa selalu dimulai dari pemikiran. Dan demikian pula dengan perlawanan terhadap Yesus. Perlawanan terhadap Yesus selalu tidak dimulai dari perkataan mereka, tidak dimulai dari perbuatan mereka, tetapi justru dimulai dari pikiran mereka. Ayat 3. Pikiran apa yang sesungguhnya mendorong orang Farisi dan ahli Taurat mulai melakukan perlawanan terhadap Yesus. Jadi nomor satu, mereka melawan Yesus sebab nomor satu, mereka punya pikiran yang salah tentang Yesus. Tetapi pikiran apa yang mendorong mereka untuk melawan Yesus? Nomor satu, pikiran apa yang mendorong mereka untuk melawan Yesus? Yakobus pasal 4. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, ayat terkenal, Alkitab berkata begini, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Sekali lagi, Yakobus 4 ayat 2 dengan sangat jelas berkata, pikiran apa yang sesungguhnya ada dalam hidup orang Farisi, ahli Taurat, yang membuat mereka kemudian melawan Yesus. Menurut saya sederhana, sebab iri hati. Mereka iri hati dengan Yesus. Mereka iri hati dengan Yesus. Tahukah Anda, Yakobus 3 kali bicara tentang melawan orang-orang yang punya iri hati. Yakobus pasal 2, Yakobus pasal 3, Yakobus pasal 3 ayat 14, Yakobus 3 ayat 16, Yakobus 4 ayat 2. Maafkan saya. Yakobus 3 ayat 14, Yakobus 3 ayat 16, dan Yakobus 4 ayat 2. 3 kali dia melawan mereka yang penuh dengan iri hati. Sebab hari itu terjadi pertengkaran dalam jemaat, dimulai dengan iri hati. Mari saya tunjukkan pada Anda sesuatu. Matius pasal 9 yang kita baca tadi, Matius pasal 9 ayat yang ke Matius 9 ayat yang ke-31. Matius 9 ayat 31. Matius 9:31 Alkitab berkata, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia. Garis bawahi kata memasyurkan. Bahasa asli kata memasyurkan adalah kata pheme. Dan kata pheme dalam bahasa Yunani justru menjadi akar kata fame dalam bahasa Inggris. Artinya orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus membuat Yesus terkenal. Fame. Kenapa orang Farisi dan ahli Taurat kemudian mulai menyerang Yesus? Sederhana, sebab Yesus lebih terkenal daripada mereka. Saya ini takut satu hal. Apa ini? Saya takut kita pelayan Tuhan seringkali berkompetisi dengan Tuhan. Sebab ketika Tuhan lebih terkenal daripada saya, nggak tahu kenapa, ada sesuatu yang mengganggu saya. Artinya, gimana sih Pak, Tuhan, kita berkompetisi dengan Tuhan? Iya, sebab ketika Tuhan dimuliakan lewat pelayanan orang lain, kita tidak bisa bersukacita dengan mereka. Artinya kan kita berkompetisi bukan dengan orang lain. Misalnya, kalau Tuhan tiba-tiba pakai nita luar biasa, dia sekali tumpang tangan orang langsung sembuh. Sementara saya sudah tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih, tumpengan. Nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba saya lihat nita sekali tumpang tangan kemudian.
Orang sakit sembuh, saya kemudian iri pada Nita. Iri hati saya pada Nita sebenarnya tidak ditujukan pada Nita, tetapi ditujukan kepada Tuhan yang dilayani oleh Nita. Dan tanpa sadar saya sementara berkompetisi bukan dengan orang lain, tetapi saya sebenarnya berkompetisi dengan Tuhan yang dibawa oleh orang lain. Menurut saya ada satu kali waktu saya melayani dengan rekan saya Pak Guana Tanjung. Waktu saya melayani dengan dia, saya suka garai dia dan berkata, Pak Guana kalau lihat orang nangis hati berkobar-kobar gitu ya. Sementara saya tidak terlalu terpesona dengan air mata orang lain. Jadi doakan dalam nama Yesus sembuh, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Soal dia nangis dan tidak nangis itu bukan persoalan saya dalam nama Yesus. Tapi hari itu kita berdua disuruh mendoakan sekelompok orang bersama-sama. Jadi Anda bayangkan saya sebelah kanan, dia sebelah kiri, saya doakan orang, tidak ada yang nangis, dia doakan orang sampai orang nangis. Dan saya lihat saya sudah selesai doa orang, dia masih mendoakan orang lain, dan banyak yang nangis, dan banyak yang tumbang. Dan waktu lihat banyak orang nangis, banyak orang tumbang, roh saya mulai menyala-nyala. Dan saya mulai mengeraskan pendeta GPDI Pantai Costa saya keluar dengan suara yang keras, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan jemaat ternyata suka, semakin keras suara pendeta, semakin banyak air mata yang menangis. Saya hari itu heran, mereka menangis karena urapan Tuhan atau kena dimarah-marahi pendeta. Saya tidak jelas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia dengar suara saya keras, dia juga tambah keras. Dalam nama Yesus. Dan tanpa sadar hari itu, dia tidak sadar, tapi hari itu saya sadar satu hal. Dan saya bilang kalau ini diteruskan, kita bukan berkompetisi satu sama lain. Kita sementara berkompetisi dengan Tuhan yang ada dalam hidup satu sama lain. Dan tanpa sadar, kita bukan berkompetisi dengan sesama hamba Tuhan. Kita bukan berkompetisi dengan sesama pendeta. Kita berkompetisi dengan Tuhan yang mengutus hamba Tuhan. Because they make him fame. Sebab mereka membuat dia termasyur. Dan tanpa sadar, dari pikiran orang Farisi yang tadinya tidak berani mengungkapkan, hanya ada dalam pikiran, tiba-tiba mereka mulai mengatakan melawan orang itu. Anda lihat nomor satu kenapa mereka melawan Yesus hari itu. Nomor satu sebab pikiran mereka, hati mereka dipenuhi dengan iri hati. Dipenuhi dengan iri hati. Nomor dua menurut saya, kenapa mereka melawan Yesus. Lihat ayat 34. Tuduhan orang Farisi kepada Yesus. Dan mereka berkata, dengan kuasa penghulu setan, dia mengusir setan. Menariknya, hal ini muncul berkali-kali dalam Alkitab. Muncul berkali-kali, diangkat berkali-kali oleh Matius, bahkan Matius nanti akan mengangkat kembali dalam Matius pasal 10. Matius akan mengangkat peristiwa perkataan ini kembali dalam Matius pasal 12. Markus juga mengatakan hal yang sama. Lukas mengatakan hal yang sama. Bicara tentang bagaimana orang-orang Farisi menganggap bahwa Yesus bergerak dengan kuasa setan. Lihat Lukas pasal 11. Lukas pasal 11. Mulai dari Lukas pasal 14. Lukas pasal 14. Lukas pasal 14. Lukas 14 pada suatu kali, maafkan saya, Lukas 11 ayat 14, ampunilah saya. Lukas 11 ayat 14, gara-gara guyonan tadi Pak. Oh Yesus. Lukas pasal 11 ayat 14. Lukas 11 ayat 14, pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Jadi peristiwa yang sama dengan Matius 9. Yang membisukan, ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, ayat 15, tetapi ada di antara mereka yang berkata, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan itu sendiri. Ayat 16, ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Menarik sekali ayat 16, mari kita renungkan sebentar. Ayat 14 berkata, Yesus buat mujizat.
Ayat 15 berkata, mereka menuduh dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ayat 16 yang menarik, saya tidak tahu orang ini goblok atau tidak, saya kurang. Tiba-tiba dia berkata, kami minta tanda dari sorga. Ayat 14, Yesus mengusir setan. Ayat 14, dia menyembuhkan orang sakit. Ayat 16, ada orang minta tanda. Anda lihat keanehan di situ? Ayat 14, dia mengusir setan. Ayat 14, dia sembuhkan orang sakit. Ayat 16, ada orang datang bilang, beri kami tanda. Tunggu dulu. Bukankah mujizat adalah tanda? Kenapa kamu tiba-tiba datang dan berkata, beri kami tanda? Tuhan Yesus berkata, aku sudah buat mujizat demi mujizat. Ada 10 mujizat, bahkan setelah dia memberitakan tentang khotbah di bukit. Tiba-tiba orang datang dan berkata, beri kami tanda. Loh, terus 10 mujizat, sekian banyak mujizat yang aku buat, apakah tidak dianggap sebagai sebuah tanda? Makanya Alkitab berkata, mereka datang untuk mencobai dia. Mereka datang untuk membuat dia menjadi rusak dan hancur, untuk menjadi jatuh. Tapi terus ayat 17. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu dan seterusnya. Tuhan Yesus kemudian menjawab begini, setan tidak mungkin terbagi-bagi, sebab kalau dia terbagi-bagi maka kerajaannya akan runtuh. Sebab semua yang terbagi-bagi tidak akan pernah kuat. Saya berdoa, VOW, kita tidak pernah terbagi-bagi, kita tetap satu dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, tidak mungkin setan melawan setan, itu tidak mungkin. Kalau sampai ada seseorang yang melawan aku, berarti sederhana, Yesus menuduh merekalah setannya, bukan dia. Bahkan arti kata setan sesungguhnya adalah yang melawan. Kata setan sebenarnya adalah yang melawan. Jadi setan hari itu bukan hanya ditunjukkan kepada roh-roh tertentu, tetapi semua orang yang melawan dia, semua orang yang melawan kerajaan sorga, dia sebut setan. Masih ingat Petrus ketika dia memberitakan tentang kematiannya, tiba-tiba Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, guru, sekali-kali itu tidak boleh terjadi. Petrus adalah karismatik, percayalah. Pakai perkataan iman, deklarasi yang positif. Dan waktu Yesus bicara tentang kematiannya, Petrus tarik dia ke samping dan berkata, guru, hal itu tidak boleh terjadi. Jangan ungkapkan perkataan-perkataan negatif. Dan Yesus berkata apa? Nyala daripadaku siapa? Setan. Dia berkata pada Petrus, nyala daripadaku setan. Sebab segala sesuatu yang melawan kerajaan sorga, melawan dia sebut setan. Sebab arti kata setan adalah adversary, yang melawan. Dan berarti yang menarik, berarti yang kedua, kenapa mereka melawan Yesus? Sebab roh di balik mereka dikendalikan oleh setan. Dan yang menarik adalah, coba Anda pergi ke Ayub. Ayub pasal 1, Anda masih ingat satu kali, saya percaya Anda semua Alkitab berjalan, Anda hafal Alkitab, haleluya, puji Tuhan. Ayub pasal 1 ada bicara tentang sorga, dan Alkitab berkata, datanglah anak-anak Allah di hadapan Allah, dan termasuk di dalamnya adalah si iblis, setan. Bisakah setan masuk ke dalam hadirat Allah? Bisa, Ayub pasal 1. Dan yang menarik adalah dia masuk dalam hadirat Allah. Setelah itu terjadi percakapan antara Tuhan dan setan. Setelah itu dia berkata, oh kalau engkau menghancurkan Ayub, maka Ayub akan mengutuk engkau. Tuhan berkata, lakukanlah itu asal jangan pernah menyentuh nyawanya Ayub tanpa seizinku. Kemudian setan, Alkitab berkata, keluar dari hadirat Tuhan. Mari kita renungkan sebentar. Siapa setan? Salah satu tanda setan adalah setan masuk dalam hadirat Tuhan. Setan keluar dari hadirat Tuhan, dia masuk sebagai setan ke dalam hadirat Tuhan, dia keluar sebagai setan dari hadirat Tuhan.
Perhatikan, dia masuk sebagai setan, dia keluar sebagai setan. Hadirat Tuhan tidak pernah mengubah setan. Salah satu tanda setan adalah Anda bolak-balik masuk dalam hadirat Tuhan, tapi tidak pernah ada yang berubah dalam hidup Anda. Tolong jangan mendukakan hati kami para mentor. Anda bolak-balik masuk Zoom dan morning worship, tapi kelakuan tidak pernah berubah. Itu mendukakan kami. Saya ini seringkali merasa ingin nyerah ketika berpuluh-puluh tahun khotbah dan melihat jemaat masih tetap sama seperti dulu. Jadi mereka punya prinsip seperti Tuhan Yesus, tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Please, hadirat Tuhan adalah tempat terbaik untuk mengubah hidup seseorang. Hadirat Tuhan adalah tempat terbaik untuk melihat jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup seseorang, termasuk perubahan dalam hidup seseorang. Hadirat Tuhan seharusnya membuat kita lebih lembut. Hadirat Tuhan seharusnya membuat kita lebih belas kasihan. Hadirat Tuhan seharusnya membuat kita lebih murah hati. Tetapi ada orang bolak-balik masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih cilaka bolak-balik ke sorga, tapi tidak pernah berubah. Dari mana saya tahu bahwa dia setan? Mereka adalah orang-orang yang punya jubah agama sekalipun, tetapi hidup mereka tidak pernah berubah. Saya sudah melihat ada banyak orang punya prinsip yang lalu saya katakan, hidup lama tambah Yesus sama dengan hidup benar. Ada orang berpendapat, gak apa-apa tuh Pak, kerja dengan cara yang lama. Gak apa-apa tuh Pak, hidup dengan gaya yang lama, kelakuan yang lama. Asalkan sudah percaya Yesus Pak, asal sudah percaya Yesus, kalau mati pasti masuk surga. Yesus bukan tiket ke surga, Yesus jalan ke surga. Yesus bukan tiket, artinya asal Anda punya Yesus, Anda mau hidup seperti apapun, asal waktu sudah tiba di surga, tunjukkan tiket kepada Petrus, Anda langsung masuk. Bukan, tapi dia jalan, artinya jalan, ada sebuah proses, ada sesuatu yang harus berubah, ada sebuah hal yang dia mau lakukan dalam hidup Anda dan saya. Dia bukan tiket yang cuma dipegang masuk surga. Dia jalan yang kalau tidak pernah Anda jalani, Anda tidak akan pernah sampai. Yang setuju katakan amin. Dia tidak pernah berkata akulah tiket ke surga, dia berkata akulah jalan ke surga. Anda mau sampai pada surga, Anda mau sampai pada kenyataan yang indah, Anda mau ketemu dengan Bapa, jalan, proses, bukan tiket. Dia bukan benda mati yang Anda dapat, sudah Anda pegang, oh pokoknya hidup lama, tambah Yesus, nggak apa-apa, sama dengan hidup benar. No, dalam Yesus hidup lama harus jadi hidup baru. Oleh sebab itu jangan pernah jadi setan. Orang-orang yang bolak-balik masuk dalam hadirat Tuhan, tanpa sadar, kita tidak pernah mengubah. Sebab ada roh di balik kita, bukan Roh Kudus, tapi roh setan. Gimana supaya saya tidak pernah melawan Tuhan, Pak? Nomor satu, supaya saya tidak punya pikiran iri hati, berkompetisi satu sama lain, bahkan berkompetisi dengan Tuhan. Bagaimana supaya saya tidak didorong oleh kuasa kegelapan, saya tidak dikendalikan oleh kuasa kegelapan, saya dirobahkan. Bagaimana caranya? Menurut saya ayat 36, Matius 9 ayat 36, menjadi jawabannya. Matius 9:36. Ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu Anda dan saya kerjakan. Apa itu? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Menurut saya ini yang harus kita lakukan. Mungkin ada banyak tantangan. Mungkin banyak ada orang yang ngomong di belakang Anda dan saya. Mungkin ada banyak orang yang menolak Anda. Tapi ini yang perlu kita lakukan. Lihatlah kepada kebutuhan. Lihatlah kepada mereka yang sementara menangis. Lihatlah kepada mereka yang sementara mengulurkan tangan minta tolong. Kalau Anda masuk dalam pelayanan, Anda terlalu lama dalam singgasana gereja. Menurut saya itu bukan sesuatu yang baik. Anda harus turun dari menara Gading. Anda harus turun ke tempat di bawah, di mana ada orang-orang yang penuh dengan air mata. Anda harus ketemu dengan orang-orang yang saya pernah cerita sama Anda, bawa bayinya, yang sejak lahir jantung bocor. Setelah 3 bulan mamanya berkata, saya datang ke gereja, saya datang ke KKR ini sebagai harapan terakhir sebab dokter sudah angkat tangan.
Dokter sudah suruh saya pulang. Mungkin Anda harus lihat tetesan air mata sang ibu sambil gendong bayinya dan berkata, tolong doakan Pak, supaya bayi saya sembuh. Bayi 3 bulan, jantung bocor. Seminggu kemudian saya datang ke rumahnya. Bayinya sudah meninggal. Anda harus lihat itu. Anda harus lihat ketika ada orang-orang yang datang pada Tuhan bukan sebagai pertolongan pertama, tetapi mereka datang pada Tuhan sebagai harapan terakhir. Anda harus lihat air mata mereka. Kalau Anda sudah lihat itu, hati Anda masih tetap keras, hati Anda dan saya masih tetap sombong. Anda dan saya keterlaluan. Disitulah kita dilembutkan untuk melihat kelemahan-kelemahan manusia, kefanaan manusia. Disitulah kita hanya belajar bahwa kita ini hamba yang Dia utus untuk menjamah mereka yang meneteskan air mata. Mereka yang sudah tidak dipedulikan oleh banyak orang. Saya berdoa, biarlah hati kita jadi lembut hari ini. Sekali lagi. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Jangan terlalu banyak mengangkat kepala ke atas dalam arti pandang orang yang di atas kita. Tapi belajarlah untuk menengok ke bawah, kata pepatah. Disitulah kita akan melihat ada banyak orang yang lebih susah dari kita. Ada banyak orang yang lebih menderita dari kita. Kepada beberapa orang nasihat saya masih sama. Kalau kamu masih sulit bersyukur, sekali-sekali pergilah ke rumah sakit. Kalau kamu masih sulit untuk bersyukur, sekali-sekali pergilah dalam pelayanan penjara. Lihat apa yang ada di sana. Lihat ada banyak orang yang sementara meneteskan air mata lebih daripada Anda. Ada banyak orang yang lebih menderita daripada Anda. Ada lebih banyak orang hancur daripada Anda. Sekali-sekali kalau Anda sulit mengucap syukur, ikutlah pelayanan kepada pemulung. Anda cium bau mereka, Anda peluk mereka, Anda menangis sama-sama mereka. Anda lihat kondisi mereka, keadaan mereka. Anda lihat raut muka mereka. Dan Anda akan lebih bersyukur pada Tuhan. Sebab ada lebih banyak orang menderita daripada Anda dan saya. Sekali-sekali belajar untuk melihat yang di bawah dan punyalah hati belas kasihan. Saya percaya bahwa kita melakukan pelayanan ini bukan karena kita hebat kok. Kita melakukan pelayanan ini sebab kita pernah tahu susahnya menjadi orang yang hancur. Dan seringkali tidak ada orang yang mau menolong kita. Hanya Tuhanlah yang memberi kekuatan. Dan hari ini kalau saya jadi kuat karena Tuhan, saya juga mau menguatkan orang lain. Jangan jadi setan dalam arti orang yang kemudian melawan Tuhan. Mari kita bersuka cita dengan orang yang lain. Kalau Tuhan pakai dia, Tuhan pakai si A, si B, si C, si D. Kenapa kita tidak bisa bersuka cita seperti Tuhan memakai kita? Kenapa kita tidak bisa mensupport satu sama lain? Hari ini saya bersyukur untuk rekan-rekan yang ada di VOW. Saya bersyukur untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di luar sana. Saya bersyukur kita tidak ada dalam kompetisi, tapi kita ada dalam kerajaan surga. Terima kasih buat semua pengabdian pelayanan Anda. Mari kita terus melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari angkat kedua tangan Anda. Kalau Anda pegang roti, mari angkat tangan kanan Anda tinggi roti. Bapa dalam surga, biarlah kami mengikuti perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya ini bukan roti biasa, ini bukan anggur biasa, tetapi kami percaya ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Jadikan kami satu tubuh Kristus.
tubuh yang dipecah-pecahkan, punya bagian masing-masing, tapi kami saling menghargai satu sama lain. Terima kasih Bapa, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, jamah setiap kami. Ambil roti di tangan kanan Anda. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat atasnya, berkat kehidupan, berkat mujizat, berkat pertolongan, keselamatan, penebusan, dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shanamaya namo, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Firman Tuhan berkata bahwa ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, terimalah keuntungan yang besar dari ibadah. Terimalah keuntungan yang besar dari persekutuan dengan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, kesehatan kita, kekuatan kita, masa depan kita, keluarga kita, anak cucu kita, pasangan hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.